Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu izin presentasi tentang final project kami yang berjudul Sistem Operasional dengan studi kasus kami yaitu Jasa Laundry. Kami dari kelompok satu, perkenalkan rekan kami, Avian, ada Stefan, ada saya sendiri, Nicholas, dan yang terakhir, Farel. Silakan, next. Oke, di sini saya akan melanjutkan pembahasan final project kami. Jadi, final project kami itu berdasarkan perusahaan atau UMKM Metro Laundry. Pemiliknya Firna Indri Lutfia atau ya, ibunya Farel. Ini usahanya adalah UMKM berbasis layanan. Bidang usahanya adalah jasa laundry. Lokasinya terletak di Jalan Karangan nomor 251 Surabaya. Tahun berdirinya bulan Oktober 2024. Hari operasional hari kerja yaitu Senin sampai dengan Sabtu. Lanjutkan slide-nya. Jadi permasalahannya dari hasil observasi dan wawancara kami dengan pemilik usaha, kami menemukan permasalahan utama. Permasalahan pertama adalah risiko hilangnya data akibat masih melakukan pencatatan manual. Buku transaksi bisa rusak, hilang, atau sulit dibaca seiring waktu. Permasalahan yang kedua yang kami temukan adalah lamanya waktu pencarian data pelanggan. Yang ketiga, pelanggan menanyakan status laundry atau transaksi sebelumnya. Karyawan itu biasanya harus membuka dan mencari data satu persatu di buku catatan. Selain itu, tingkat human error yang cukup tinggi seperti kesalahan perhitungan biaya, pencatatan berat cucian maupun penulisan nama pelanggan. Next. Jadi apa solusi yang bisa kami temukan? Solusinya adalah membangun aplikasi desktop yang terintegrasi untuk operasional bisnis keseluruhan laundry. Itu sudah mencakup fitur yang akan mempermudah via customer serta pemilik usaha. Next. Fitur utama sistem yaitu adalah order atau transaksi. Fitur ini digunakan pelanggan seperti biasa untuk memesan laundry dengan mengisi data diri seperti pelanggan, jenis layanan, jumlah gerak laundry, serta sistem akan menghitung total biayanya secara otomatis lewat transaksi, memungkinkan pelanggan untuk melihat daftar transaksi yang pernah dilakukan, sehingga pelanggan akan mengetahui bagaimana detailnya, total pembayarannya, dan status laundry mereka. Pengelolaan data layanan laundry. Fitur ini digunakan untuk mengelola jenis layanan laundry, seperti cuci kering, cuci setrika, dan beserta harga-harga masing-masing layanan, agar mudah diperbaharui sesuai dengan kebutuhan. Update status pesanan laundry. Fitur ini yang untuk memungkinkan admin untuk memperbarui status pesanan laundry. Next. Oke, jadi ini merupakan use case diagram kelompok kami yang ada dua aktor di use case di sini, ada pelanggan sama admin. Jadi pelanggan bisa melakukan order laundry, lalu tapi sebelum melakukan, admin dan pelanggan itu harus login terlebih dahulu. Kalau dari perspektif pelanggan, setelah login, pelanggan dapat order laundry dan langsung melakukan pembayaran. Kalau dari admin, admin dapat login, setelah itu bisa mengelola order, bisa update status, dan juga monitoring transaksi. Itu next. Oke. Silakan, ada yang mau ngomong. Oke, untuk seperti sequence diagramnya itu ada dua, yaitu dari use case sebelumnya itu order laundry dan melakukan pembayaran. Jadi pada order laundry, user bisa melakukan pelayanan laundrynya dengan memasukkan datanya. Nanti akan terpampang detail ordernya tersebut. Jadi akan disimpan apa bahasanya itu akan masuk ke sistem juga untuk sebelum seperti kayak sistem Shopee kan. Shopee harus akan melakukan pembayaran atau apa namanya itu pemastian, sehingga harus ada konfirmasi dari user itu sendiri. Untuk pembayaran, user bisa melakukan pembayaran dengan banyak hal seperti
mungkin tunai ataupun secara e-money. Nah, seperti itu. Jadi ya pembayaran ini sangat singkat lah. Jadi tidak hanya rumit-rumit sekali. Oke, next. Selanjutnya itu adalah sequence diagram kelola order. Ya, kita ambil dari sudut pandang sebuah mitranya, ya bagaimana itu mitranya bisa melihat ordernya, itu ambil ordernya kapan, data ordernya itu bagaimana sesuai dengan data yang diisi oleh pelanggan, update order, simpan perubahan, dan konfirmasi apakah update telah berhasil. Terus update status order. Update status order itu ya bagaimana status orderan dari laundry kita yang dipesan setelah terupdate atau melakukan konfirmasi, disimpan, dan kemudian status diupdate ke pelanggan. Kemudian pelanggan akan menerima notifikasi status update-nya. Next. Oke, sekarang adalah sequence diagram, yaitu ada kelola data dari aktor admin. Jadi kelola data ini adalah bagian dari aktor admin. Yang pertama adalah admin harus ke sistem dulu untuk mengelola datanya, lalu setelah itu memproses datanya ke database, lalu setelah itu outputnya adalah data sudah terupdate, dan output terakhir ke admin adalah perubahan terakhir, itu hasil datanya yang telah dikelola. Lalu sequence yang kedua adalah monitoring transaksi. Ini sama, privilege-nya dilakukan oleh aktor admin lagi. Yang pertama, admin akan melihat transaksi ke sistem terlebih dahulu, lalu mengambil transaksi ke database. Lalu outputnya adalah data transaksi diberikan dari database ke sistem, lalu yang terakhir sistem memberikan laporannya ke admin langsung, secara langsung, seperti itu. Boleh di next? Oke, lalu sequence diagram sekarang cetak laporan sama admin lagi. Yang pertama admin memilih apa yang mau dicetak ke sistem, lalu mengambil data ke database. Setelah itu database memberikan output ke sistem berupa data laporan, lalu memberikan output lagi ke admin preview dari laporan. Lalu setelah preview, admin akan konfirmasi cetak, lalu di-input ke sistem, lalu dari sistem langsung input ke printer agar langsung dicetak. Setelah itu akan diperoleh oleh admin kembali. Next. Oke, berikut adalah kelas diagram. Di kelas diagram ini punya beberapa kelas ya. Ada kelas user, ada kelas admin, layanan pembayaran, order, invoice, riwayat status, dan pelanggan. Semua kelas itu saling berhubungan satu sama lain, memiliki relasi satu sama lain. Bisa dilihat di sini pelanggan itu di dalamnya memiliki data, yaitu ada nama, telepon, dan alamat yang akan diisi oleh user, seperti itu. Lalu di user itu ada bisa dilihat user password, role, dan lain sebagainya. Lalu di admin, lalu ada di pembayaran, di situ di pembayaran ada tanggal pembayaran yang merupakan tipe datanya itu date, jumlah double, metode itu string. Di layanan sama seperti itu, bisa dilihat di order juga sama seperti itu, lalu di invoice, dan terakhir di riwayat status. Jadi masing-masing kelas ini saling berpengaruh satu sama lain. Jadi kalau bisa dilihat, contohnya adalah dari user, di kelas user itu ada dua panah yang mengarah ke user, yang artinya user harus login terlebih dahulu agar bisa mengakses admin ataupun pelanggan, seperti itu. Loginnya dengan di bawah itu ada login plus login dan logout, seperti itu. Lalu jika ingin order, maka user harus login sebagai pelanggan terlebih dahulu, baru bisa order. Seperti itu. Kurang lebih kelas diagramnya seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya. Apa ya? Untuk file program nanti yang ada di project nanti akan seperti ini. Di project nanti akan ada beberapa form untuk mendukung dari tampilan kita nanti.
Kemudian ada crystal report, ini untuk laporan adminnya. Untuk modul-modulnya itu hanya untuk mendukung koneksi antar form gitu. Kemudian ini ada desain perancangan kita, ini cuman sebagian kecil. Ini untuk dari sisi customer, kurang lebihnya desainnya akan seperti ini. Kemudian untuk di sisi admin, ada dashboard admin itu untuk melihat data laporan yang order masuk. Tuh. Untuk selebihnya ada di demo nanti. Kemudian ini perancangan database yang kita buat, yaitu ada tabel pembayaran, tabel transaksi, dan juga tabel layanan. Ini saling terhubung karena tabel transaksi akan ditampilkan ke semua list view, data grid view yang ditampilkan di form nanti. Untuk yang lainnya hanya sebagai pendukung seperti user, lokasi kota, kemudian untuk visual dashboard admin, dan juga riwayat customer. Kemudian ini sekilas crystal report yang akan kita print nanti. Untuk crystal reportnya ini sebagai laporan data admin. Kemudian akan saya demokan lebih lanjut. Untuk demo kali ini, di sini ada form login, yaitu form pertama kali. Bisa kita untuk login customer, kita tulis customer, kemudian passwordnya cas123. Oke. Di sini ada tampilan customernya, tampilan awal. Bisa kita lihat untuk riwayat transaksi, bisa kita pilih juga. Untuk order kita juga bisa melakukan order dengan memilih lokasi, kemudian nama kita, nama pelanggan, nomor WhatsApp, kemudian apa palsu aja nomor WA-nya. ngapain anjir Palsu. ya tiga yang 55. Oke, jadi Rika bisa dipilih di sini juga, bisa kita inputkan misalnya 9 kilo, maka akan keluar. Kemudian konfirmasi order akan dikirim. Kita bisa melakukan pembayaran, konfirmasi. Kemudian kita ingin logout, kita bisa ganti ke admin dengan password admin 123. Untuk tampilan admin seperti ini, kita bisa melihat order. Kemudian kita bisa mengganti layanan yang ada di sini untuk harganya, dan kita nanti akan bisa menambahkan ordernya nanti. Kemudian di sini kita bisa memilih orderan mana yang akan kita diproses. Misal akan di packing, kita konfirmasi statusnya akan diperbarui nanti. Kemudian di sini untuk mencetak nota yang sudah membayar, nanti kita akan pergi cetak, kita bisa ini aja. Nah, nanti akan laporan seluruh transaksi yang ada di sini. Jadi kita bisa ekspor, kita namai crystal report. Oke, ekspor berhasil. Kita bisa buka filenya tadi, crystal report. Nah, maka kita akan bisa melihat daftar transaksi yang telah dibuat. Mungkin sekian video demo kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Oke, sekian dari kelompok kami. Seperti itu demo yang
presentasi dan demo yang kami tunjukkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi Ada guys. wabarakatuh.